Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 10 semester 1. Di pertemuan pertama kali ini Ibu akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Kemudian bahasan di dalamnya itu mencakup satu, biologi sebagai ilmu, yang kedua tingkat organisasi kehidupan, yang ketiga cabang-cabang ilmu biologi, yang keempat peran biologi dalam kehidupan, yang kelima adalah metode ilmiah. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas 1 sampai 4. Kok banyak? Enggak juga sih, sebenarnya itu adalah sedikit ya. Nah, karena materinya sedikit, maka 1 sampai 4 Ibu selesaikan di pertemuan pertama, kemudian metode ilmiah di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita membahas tentang yang lainnya, kita kasih tahu dulu bahwa biologi itu merupakan ilmu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau kita makan, kita bernapas, itu pasti berkaitan dengan biologi. Contohnya ini, kita makan. Kita makan, kemudian makanan masuk ke dalam tubuh, mengalami pencernaan, menghasilkan sari-sari pencernaan yang akan masuk ke dalam tubuh, kemudian diubah menjadi energi. Kemudian sisa dari pencernaan itu akan dibuang sebagai feses. Kemudian pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan juga dunia saat ini. Nah, itu juga merupakan bagian dari ilmu biologi. Kemudian kita lahir, kemudian kita tumbuh dan berkembang ya menjadi anak-anak, remaja, dewasa dan tua. Kalau tumbuhan itu dari biji berkecambah menjadi tanaman kecil, menjadi tanaman besar, itu juga merupakan bagian dari biologi. Kemudian kita bahas pengertian biologi. Nah, biologi itu berasal dari dua kata, bios dan logos. Bios itu artinya adalah hidup, kemudian logos artinya adalah ilmu, sehingga biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Baik itu makhluk hidup yang masih hidup atau ada sampai sekarang, maupun makhluk hidup yang sudah lampau atau yang sudah menjadi fosil. Kemudian biologi itu merupakan bagian dari sains atau ilmu. Nah, yang termasuk ke dalam sains itu ada tiga, ada biologi, ada kimia, dan ada fisika. Ya, merupakan ilmu yang apa namanya baku gitu ya, yang kita tidak merekayasa ada di alam dan kita mempelajarinya. Kalau matematika itu bukan tidak termasuk ke dalam sains karena kan dia merupakan hitungan ya, 1 ditambah 1 menjadi 2 gitu ya. Oke, kemudian ciri dari sains itu adalah konkret atau nyata. Artinya semua orang bisa melihat, oh kita sedang mempelajari ikan misal. Oh kita sedang mempelajari tumbuhan anggrek misalkan ya. Jadi nyata adanya dan bisa dilihat semua orang. Kemudian logis itu bisa diterima oleh akal sehat atau nalar. Ya, kalau kita ngomongin tentang hantu, tentu saja nggak semua orang bisa melihat hantu, nggak bisa diterima oleh nalar gitu ya. Kemudian objektif itu berarti apa yang kita kemukakan ke umum itu harus berdasarkan data dan fakta, bukan karena pendapat pribadi ya. Nah, seperti misalkan ada orang yang bilang bahwa penyakit COVID itu tidak ada, penyakit COVID itu hanya rekayasa. Nah, kalau kita mau bilang A, B, C ya harus berdasarkan data dan fakta yang ada gitu ya. Kemudian universal itu artinya dia harus bersifat umum, kemudian sistematik itu mempunyai langkah-langkah yang baku ya, yang urut sehingga bisa eh, dilihat dan dicontoh oleh banyak orang gitu ya. Sehingga misalkan saya punya penelitian dengan langkah-langkah A, B, C. Nah, orang bisa mengikuti dengan langkah yang sama dan menghasilkan hasil yang sama. Kemudian empiris itu dapat dibuktikan dengan pengamatan dan penelitian. Jadi kalau saya bilang bahwa apa namanya daun itu berwarna hijau, ya berarti semua orang bisa mengatakan bahwa daun itu berwarna hijau, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi dia empiris gitu ya, bisa dibuktikan dengan pengamatan dan penelitian. Atau bisa bilang bahwa oh COVID itu disebabkan oleh virus corona ya itu sudah berdasarkan hasil penelitian. Jadi tidak bisa kita mengatakan kembali lagi ke sini bahwa oh saya kemarin bertemu hantu. Bisa nggak dibuktikan oleh pengamatan dan penelitian? Ya nggak bisa semua orang bertemu dengan hantu ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu gitu ya. Jadi itu tidak termasuk ke dalam sains.
Kemudian tingkat organisasi kehidupan dimulai dari yang paling rendah, yaitu sel. Dimulai dari yang paling rendah, yaitu molekul. Nah, molekul ini adalah senyawa kimia yang merupakan zat penyusun dasar dari sel. Ya, contohnya misalkan DNA, kemudian air, kemudian mineral. Nah, kumpulan dari berbagai mineral, air, DNA nanti akan membentuk sel. Nah, sel itu merupakan satuan struktural dan fungsional terkecil dari kehidupan. Struktural itu artinya penyusun untuk makhluk hidup yang multiseluler. Kemudian fungsional itu dapat menjalankan fungsi, contohnya sel bakteri. Dia bisa menjalankan fungsi untuk kehidupannya, melakukan metabolisme, kemudian dia bisa melakukan reproduksi. Nah, itu artinya menjalankan fungsi kehidupan. Kumpulan dari jaringan itu kumpulan dari sel itu akan membentuk jaringan. Contohnya kalau pada manusia itu adalah jaringan saraf, jaringan otot. Kemudian kalau pada tumbuhan itu ada jaringan epidermis, ada jaringan xilem, ada jaringan floem. Kumpulan dari berbagai macam jaringan itu akan membentuk organ. Nah, contoh organ pada manusia misalkan hati, jantung, paru-paru, hati, ginjal gitu ya. Kemudian kalau contoh organ pada tumbuhan misalkan akar, batang, dan daun. Kemudian kumpulan dari berbagai macam organ itu akan membentuk sistem organ. Nah, sistem organ misalkan contohnya sistem pencernaan terdiri dari organnya apa saja? Misalkan ada ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ya kan? Kemudian ada usus halus, usus besar, dan anus. Oke, kumpulan dari berbagai sistem organ itu akan membentuk individu atau organisme. Nah, individu atau organisme dia akan menjalankan fungsi kehidupannya. Contoh organisme, satu orang saya itu disebut dengan individu. Ya, kemudian satu ekor anjing itu disebut dengan individu. Satu ekor kucing itu disebut dengan individu. Kumpulan individu yang sejenis itu disebut dengan populasi. Ingat ya, kata kuncinya adalah sejenis. Misalkan di suatu tempat kita melihat ada beberapa ekor kucing yang sedang berkumpul. Nah, sekelompok kucing berarti itu disebut dengan populasi kucing. Kemudian kita melihat di suatu tempat ada semut, misalkan. Nah, ada sekelompok semut. Nah, itu disebut dengan populasi semut. Ya. Selanjutnya adalah komunitas ya. Kumpulan berbagai populasi yang ada di suatu tempat itu disebut dengan komunitas. Misalkan di rumah ya, di rumah kita misalkan ada sekelompok tikus, ada sekelompok kucing, ada sekelompok kecoa. Nah, itu disebut dengan komunitas. Kemudian kumpulan komunitas dengan lingkungannya, entah itu lingkungan biotik maupun abiotiknya, itu disebut dengan ekosistem. Contohnya, ekosistem misalkan ekosistem sawah, ada padi, ada rumput, ada burung, ada belalang, kemudian ada ular gitu ya. Itu disebut dengan ekosistem sawah. Ditambah lagi dengan ada air ya, lingkungan abiotiknya ada air, ada udara, ada tanah gitu ya. Kemudian kumpulan ekosistem yang luas dengan ciri geografi tertentu itu disebut dengan bioma. Nah, bioma ini contohnya misalkan kalau Indonesia bersama negara Asia Tenggara itu termasuk ke dalam bioma hutan hujan tropis dengan ciri khas bahwa curah hujannya yang tinggi dengan berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Kalau misalkan bioma gurun, cirinya berkebalikan tuh. Berarti curah hujannya sangat rendah, berarti hewan yang ada di situ terbatas, hanya hewan-hewan yang mampu beradaptasi dalam kondisi kering. Contoh hewannya misalkan unta, kemudian contoh tumbuhannya misalkan kaktus. Kemudian kumpulan seluruh bioma yang ada di permukaan bumi itu disebut dengan biosfer. Selanjutnya bahasan kita adalah cabang-cabang ilmu biologi. Nah, di sini Ibu contohkan beberapa, selebihnya nanti kalian bisa cari di internet atau bisa baca di buku pelajaran atau buku pinjaman dari sekolah.
Yang pertama adalah genetika, adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Jadi di sini dia akan membahas DNA dan fungsinya. Kemudian sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel dan fungsinya. Jadi dia akan mempelajari sel itu terdiri dari apa saja, bagian-bagiannya apa saja dan fungsinya apa. Kemudian histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Jadi misalkan jaringan otot fungsinya untuk apa? Kalau pada tumbuhan jaringan epidermis fungsinya untuk apa? Kemudian anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh makhluk hidup. Misalkan di sini ada organ daun, ya. Nah, daun ini fungsinya untuk apa nih? Kemudian dia tersusun dari apa saja nih, strukturnya apa saja? Oh, ada epidermis atas, ada spon, ada palisade, ada epidermis bawah, ada stomata. Kalau misalkan pada manusia, anatomi tubuh manusia, oh misalkan ada jantung. Jantung itu dia terdiri dari apa saja sih di dalamnya, ya kan? Ada epitelnya, ada otot jantungnya, gitu ya. Kemudian fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi kerja organ tubuh. Contohnya, lambung fungsinya untuk apa, jantung fungsinya untuk apa, seperti itu ya. Kemudian berkaitan dengan apa namanya makhluk hidup secara langsung, misalkan virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus dan peranannya, bakteriologi, ilmu yang mempelajari tentang bakteri dan peranannya, baik peran positif maupun negatifnya. Kemudian mikologi, ilmu yang mempelajari tentang jamur, botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan, karena tumbuhan itu banyak, nanti dibagi-bagi lagi ya ke dalam ilmu-ilmu tumbuhan. Salah satunya adalah briologi, ilmu yang mempelajari tentang lumut, atau pteridologi, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan paku. Kemudian zoologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang hewan dan perannya, nanti dibagi lagi ke dalam satuan-satuannya. Contohnya ornitologi mempelajari tentang burung, ichtiologi mempelajari tentang ikan, mammalogi mempelajari tentang mamalia dan sebagainya. Kemudian cabang biologi yang lain berdasarkan tema atau persoalannya, misalkan ekologi, ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi bahasanya adalah ekosistem. Kemudian evolusi adalah ilmu yang mempelajari perkembangan makhluk hidup dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Jadi di sini misalkan kalau berdasarkan Darwin ya, ada yang menyatakan bahwa kemungkinan bahwa manusia berasal dari kelak. Kemungkinan ya terbukti atau tidaknya itu belum dibuktikan sampai sekarang gitu ya. Kemudian imunologi, ilmu yang mempelajari tentang imunitas atau daya tahan tubuh ya, supaya kita tidak terkena penyakit. Salah satunya adalah penyakit COVID. Bagaimana caranya? Kemudian patologi adalah ilmu yang mempelajari patogen atau makhluk hidup yang menyebabkan penyakit. Kemudian taksonomi adalah ilmu yang mempelajari klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Karena makhluk hidup itu banyak, perlu dikelompok-kelompokkan sehingga kita mempelajarinya satu kelompok dulu gitu ya. Kemudian cabang biologi yang berkaitan dengan ilmu lainnya, misalkan bioteknologi, ilmu yang mempelajari tentang teknologi dan pemanfaatannya. Jadi berkaitan dengan teknologi yang berkembang saat ini. Contohnya misalkan kultur jaringan. Nah, kultur jaringan itu memerlukan kondisi yang steril dan alat-alat yang canggih. Nah, itu teknologinya yang dipakai untuk proses reproduksi atau perkembangbiakan tanaman ya. Kemudian biokimia itu mempelajari proses kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya adalah fotosintesis dan respirasi. Kemudian paleontologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan di masa lampau dilihat dari fosil. Nah, ini berkaitan dengan ilmu sejarah. Juga bisa berkaitan dengan teknologi untuk bisa menggali sampai tanah yang dalam itu perlu teknologi. Oke ya, sekarang kita bahas peran biologi dalam kehidupan. Nah, kita bahas yang bidang kedokteran. Nah, ditemukannya antibiotik, ditemukannya vaksin. Nah, itu sangat berguna bagi dunia kedokteran. Nah, antibiotik untuk melawan penyakit, vaksin juga. Seperti sekarang vaksin COVID-19 ya. Jadi, dia untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Contoh yang lainnya di bidang kedokteran adalah fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Nah, ini diperuntukkan untuk pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan, jadi dibantu fertilisasinya di luar tubuh.
Kemudian transplantasi organ, nah ini untuk membantu orang-orang yang organnya mengalami kerusakan. Yang sudah berhasil sampai saat ini misalkan transplantasi hati, transplantasi kornea mata, ya. Kemudian teknologi plasmid atau rekayasa genetika. Nah, ini juga di bidang kedokteran. Salah satu yang sudah berhasil itu adalah rekayasa untuk menghasilkan insulin. Jadi insulin yang seharusnya dihasilkan di tubuh manusia karena tubuh manusia menderita diabetes tidak bisa menghasilkan insulin, maka direkayasa insulin dihasilkan di dalam sel bakteri. Kemudian peran yang lain itu di bidang pertanian, tadi sudah dijelaskan kultur jaringan, itu adalah teknik untuk perbanyakan atau perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Kemudian transgenik, nah ini adalah tanaman hasil rekayasa genetika yang mempunyai keunggulan tertentu, misalkan tanaman tahan hama, tanaman tahan busuk, ya. Kemudian insektisida biologi, kalau dulu orang nyemprot tanaman dengan pestisida, sekarang nyemprot tanaman dengan cairan yang di dalamnya ada bakteri, sehingga nanti bakterinya nempel di daun, daunnya dimakan sama ulat atau serangga lainnya, dia akan mati. Karena apa? Si bakteri ini akan merusak sistem pencernaan. Kemudian mutasi buatan, contohnya adalah semangka tanpa biji. Kalau kita dulu beli semangka itu banyak bijinya sehingga kalau kita makan itu susah. Nah, sekarang pasti kalau kita beli semangka nggak ada bijinya kan, dan juga ada semangka yang kalau dulu cuma ada warna merah, sekarang ada warna kuning. Nah, itu termasuk juga ke dalam mutasi buatan. Kemudian bidang peternakan. Nah, bidang peternakan ini contohnya misalkan melalui penyilangan atau hibridisasi dan inseminasi buatan. Nah, hibridisasi itu dikawinkan jenis A dengan jenis B, kemudian menghasilkan jenis C yang mempunyai kualitas yang lebih baik dari jenis A dan jenis B atau disebut dengan jenis unggul. Ya, kemudian inseminasi buatan itu adalah kawin suntik. Artinya gini, untuk menghasilkan jenis yang unggul kadang-kadang itu kan susah untuk mengawinkan dua jenis organisme. Jadi diambil saja gitu. Misalkan kita kalau kuda di Indonesia, kuda lokal, kita pengen menghasilkan kuda jenis tertentu, ya kita ambil aja spermanya misalkan dari kuda yang terkenal dari Inggris misalkan. Nah, kita ambil spermanya, jadi nggak usah susah-susah bawa kuda dari Inggris ke Indonesia. Nah, itu diambil spermanya aja, kemudian disuntikan ke tubuh hewan kuda betina. Nah, itu kalau berhasil nanti akan menghasilkan jenis yang unggul yang diinginkan. Oke ya, sampai di sini kan materinya. Oke, kita lanjut dengan peran biologi dalam kehidupan di bidang industri makanan. Nah, makanan dan minuman ya, ini adalah makanan dan minuman yang hampir tiap hari kita temui atau kita konsumsi. Nata de coco itu asalnya dari bahannya adalah air kelapa dibantu oleh bakteri Acetobacter-Sillinum. Yogurt itu bahannya dari susu dibantu oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus. Keju itu juga bahannya dari susu dibantu oleh bakteri Lactobacillus casei. Kecap itu bahannya adalah kedelai hitam dibantu oleh jamur Aspergillus benti. Tempe ya, bahannya adalah kedelai kuning ya. Kemudian jamurnya adalah Rhizopus oryzae. Oncom yang warnanya orange itu merupakan ampas tahu. Jadi kalau bikin tahu, sari-sarinya itu menjadi tahu dan ampasnya dipadatkan dibentuk kotak begitu, kemudian tumbuh jamur warna orange. Nah, itu adalah jamurnya namanya Neurospora crassa. Ya. Nah, ini adalah makanan yang hampir kita makan setiap hari. Oke, materi kita sampai di sini. Ya, tolong dipelajari. Kemudian taati protokol kesehatan ya. Ya, taati protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.